Kayak sekarang contohnya nih, Iya. kalau kayak Kurir, apa namanya? kurir. Kurir. Iya benar. Iya kurir juga estafet. Estafet kan? Kurir apa ya segala macam sekarang lagi heboh tuh. Iya. Kuliah belajar online, kurirnya apa ini? Oh, barang Anda sudah terserahkan ke sini. Iya, benar. Nah, sistem itu estafet itu yang pertama kali buat siapa ya? Sahabil Jalil Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan dalam sejarah universitas ini, sistem universitas pertama kali dicetuskan di dunia, apa namanya? Yang penggagasnya muslimah. Setelah dari beberapa episode kita bahas tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bahas yang pertama tentang Usamah bin Zaid. Ya. Juga kita yang kedua, kita siapa? Anas bin Malik. Kemudian yang ketiga juga kita bahas tentang Salman Al-Farisi. Ya. Maka untuk cerita yang sekarang kira-kira Habib mau bawain siapa nih? Oh, Masya Allah, kita belum opening nih. Oke, kita opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ashab Habib? Semua teman-teman yang masih menyaksikan, masih setia sama konten kita, maka dengerin kisah kita selanjutnya. Dan masih bersama saya Fajar dan Ahmad Mujtaba. Teman-teman masih dalam program acara Obrolan Muslim. Untuk episode yang sekarang Habib, kira-kira Habib mau kasih cerita atau inspirasi atau kisah atau dongeng atau Oke, siapa ini kira-kira? Kemarin kan kita ceritain tentang Sayyidina Salman Al-Farisi ya. Salman Al-Farisi. Sosok yang aslinya bukan orang Arab nih, orang Persia. Iya. Salman Al-Farisi orang Persia, tapi pengaruhnya besar. Di taktik jihad di perang Khandaq di antaranya kan yang tenar itu Khandaq itu kan apa namanya parit kalau bahasa itunya. Nah, di sini sedikit kita menyinggung banyak sekali penemuan-penemuan yang manfaat bukan buat muslimin, buat umat manusia semuanya. Yang itu dari kalangan muslimin. Baik pun mereka yang orang Arab asli ataupun yang non-Arab. Nah, ini penemuan ini mungkin kurang dipublish sama media. Padahal mereka sudah temukan apa namanya benda-benda itu atau penemuan itu jauh sebelum orang-orang Barat nemuin contohnya atau orang-orang lain nemuin gitu. Nah, ini banyak sekali Fajar. Banyak sekali. Apa aja nih, Beb? Nah, kalau saat ini kita lihat dari sejarah apa namanya Islam dari zaman sahabat kita mulai contohnya ini topan mungkin kita sebutkan beberapa sosok yang tenar aja. Yang tenar dulu. Yang tenar dan pengaruhnya sampai sekarang kita rasakan. Di antaranya di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar bin Khattab, beliaulah orang yang pertama kali membuat arsip tentara. Arsip. Diwan kalau bahasa Arabnya. Diwan adalah mujahid. Arsip buat tentara. Jadi tiap-tiap tentara itu ada file-filenya. Manajemen file. Manajemen file. Udah ada di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua. Oke. Iya. Jadi tiap tuh tentara ada file-filenya, kapan dia keluar, kapan dia balik, kapan dikasih bulanannya, istrinya di mana. Itu ada profile. Diwan. Iya. Itu manajemennya khalifah Sayyidina Umar ya? Nah. Oh, mantap banget. Baru tahu nih. Oke. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Oke. Terus setelahnya di zaman kerajaan Al-Amawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabi, beliaulah orang pertama kali membuat sistem surat menyurat. Nah, kalau sering kita lihat film itu orang zaman dulu tuh surat menyurat pakai burung kan? Pakai burung, ya. Apa burung merpati? Pakai merpati. Burung merpati. Itu kan biasanya memang benar sih emang ada sistem surat menyurat pakai burung-burung gitu. Tapi itu kadang-kadang nyampe, kadang nggak nyampe. Kadang burungnya nyasar. Nyasar. Kadang burungnya ditangkap sama musuh. Kalau di film kan selalu nyampe tuh. Nyatanya nggak juga sih. Nggak juga. Nanti bisa jadi miskomunikasi ini. Miskomunikasi akhirnya kan. Nah, sama Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan diakalin. Akhirnya gimana nih, kita pengen informasi cepat sampai. Kalau kita ngutus seseorang dari ujung ke ujung dia nyamperin surat, kesian dia. Wah, yang gimana ntar? Akhirnya dibuat pos-pos. Dibikin pos-pos. Maksudnya gimana? Di tiap-tiap wilayah itu masafat qasr dengan masafat taruhlah 100 km ya. Per 100 km ada pos. Ada orang yang jagain. Iya. Jadi kalau nih surat secepatnya harus sampai ke kemana? Ke
ke Irak contohnya. Dari Damaskus mau ke Irak. Udah cepat banget. Nyampe ke sini, ininya estafet. Bener, estafet. Nah, sistem nah kayak sekarang contohnya nih, kalau kayak kurir. Iya benar. Iya kurir juga estafet kan. Kurir apa ya segala macam sekarang lagi heboh tuh. Kurir belajar online, kurirnya apa nih? Barang Anda sudah terserahkan ke sini. Iya benar. Nah, sistem itu estafet itu yang pertama kali buat siapa ya? Sahabil Jalil Muawiyah bin Abi Sufyan. Ajib. Tuh. Oke, ini dua nih. Baru tahu kan antum kan. Iya, terus siapa lagi? Dua nih tadi. Ini dua nih sahabat-sahabat ya. Tadi Sayyidina Umar yang pertama kali mengarsipkan. Arsip tentara. Berarti yang pertama kali membuat manajemen file. Ajib, betul. Yang kedua ini sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang bikin manajemen surat menyurat dengan estafet. Dengan estafet. Oke. Nah, ini dua-duanya sahabat ya. Iya. Sahabat padahal masih abad pertama lah. Sahabat pertama. Nah, kalau kita mundur sedikit di abad kedua, ini ada sosok yang tenar banget. Bahkan di kalangan non muslim pun tenar dia. Nih, siapa namanya? Al-Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas. Iya, Abbas bin Firnas. Ini kalau di buku-buku tuh sering juga sering dengar ya. Penemu iya. Yang manusia pertama kali yang pengen kayak burung. Iya, pengen terbang kan. Tahu iya. Dan di sejarahnya tuh Abbas bin Firnas dia orang pertama kali mikir bahwasanya manusia kenapa nggak bisa terbang sih? Burung kok bisa? Iya. Pengen dia terbang. Dia ngakalin gimana pengen bisa terbang gitu. Nah, sebenarnya sebelum kita bahas masalah penerbangannya nih, Abbas bin Firnas, dia orang mana? Nah, ini di antara sosok yang bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Orang yang Spanyol. Orang Andalus. Okay. Orang Andalus, wajar. Yeah. Di abad keberapa ya? Di abad ketiga Hijriah. 200 tahun setelah Nabi SAW wafat. Orang Spanyol di Andalus. Nah, dia memulai pelajarannya, edukasinya di mana? Di Maroko, di Maghrib, di Tonja. Belajar di Maroko. Nah, dari situ dia mengembang keilmuannya, belajar di sono sini yang kita liatin. Maroko itu emang negeri ini ya, negeri Islamik dari awal. Negeri pendidikan ya, dari dulu begitu emang. Kalau kalau kita juga lihat sejarah universitas terlama. Ya, ini ada di mana? Di Maroko, di Maghrib. Garouen. Makanya banyak orang yang gelar Al-Maghribi dari situ. Maroko, na'am. Bahkan dalam sejarah universitas ini, sistem universitas pertama kali dicetuskan di dunia, yang penggagasnya muslim. Iya. Muslimah. Cewek. Oh, iya nih. Pernah Fatimah binti Muhammad. Nah, Al-Fahri. Nah, inilah yang pertama kali buat pencetus kurikulum gitu ya. Jami'ah Garouen namanya. Oh, dari Al-Garouen. Di mana itu? Ya di antara Maroko, Tunis, Libya gitu. Itu ya. Okay. Tadi saya mana cerita tadi? Sampai Maroko tuh. Maroko. Oke. Jadi dia ini belajar di Tonja, belajar Islamnya di Tonja, masyaallah alaih. Kembali ke Andalus. Nah, di situ baru beliau berkarya. Abbas bin Firnas ini. Nah, sebelum kita bahas masalah penerbangannya nih, cerita panjang itu. Banyak orang kalau kenal Abbas bin Firnas, wah itu yang mati gara-gara jatuh kan? Iya benar. Gagal nih. Tapi sebelum kita membahas kegagalan, tapi jangan lupa kunci keberhasilan itu adalah kegagalan dahulu. Iya benar. Ini satu nih. Sebelum kita bahas masalah masalah penerbangan ya. Abbas bin Firnas banyak sebenarnya penemuan-penemuannya. Di antaranya, dialah orang pertama kali menggagaskan ini pulpen. Artinya apa? Orang dulu kalau megang pena nih ada tintanya kan, dicelupin. Tahu iya dicelupin. Nah, habis itu tulis, kerik, celupin lagi. Dia bilang, ini makan waktu. Akhirnya dia buat apa? Dia buat kayak wadah. Selang. Betul. Kayak wadah di atasnya gitu diisi tinta sama dia. Di sini ntar baru sedikit keluar. Terus. Ini orang pertama kali yang menggagaskan pena. Mikirin dia gitu, iya, kreatif banget. Abbas bin Firnas. Ini dia orang malas nggak kira-kira? Oh masya Allah. Soalnya kalau orang malas nggak bakal nemu gitu-gituan. Yang aneh baca nih di zaman sekarang, Wif. Iya. Biasanya kreativitas itu muncul di tangan orang-orang yang malas. Dalilnya begini, orang-orang sekarang nih ya. Dalilnya begini. Biasanya orang-orang malas itu, orang-orang rajin kan dia melakukan semuanya step by step. Oke. Nggak mau ketinggalan. Orang malas tuh mikir, aduh males banget nih buat ngerjain semuanya nih dari ujung sini sampai ujung sono, nggak bisa apa diringkesin dulu. Akhirnya otaknya mikir tuh, cek, jadilah penemuan baru. Gitu.
Oke lah. Nggak tahu sih. Nggak semuanya kali. Nggak semuanya kali lah. Oke. Terus. Nah ini banyak di antara penemuannya itu tadi. Juga di antaranya dialah yang diantar termasuk orang-orang yang pertama kali memandang ini gravitasi bumi. Iya, gravitasi. Daya tarik bumi. Dia juga di ngarang kitab di situ. Dan yang penemuan yang terma'rufnya, yang terkenalnya itu tadi penerbangan. Nah, dia gini Fajar. Dia lihat kenapa sih manusia nggak bisa terbang? Kurangnya apa ya? Oh, kurang sayap. Dibuat sayap sama dia. Yang gambarnya itu kan. Ada bulu-bulu tuh. Ada bulu-bulunya. Dibuat sayap sama dia. Muskilahnya di mana dia, kalau bahasanya kegagalan sih, tapi sebenarnya nggak juga upaya. Di mana dia nggak mikir buntutnya. Nah, itulah yang membuat nggak stabil akhirnya. Sayap tangan Pak bagus tuh, keren. Akhirnya dia ke atas, dia terbang. Orang pada lihat, wow, lumayan. Dalam sejarahnya tuh dia terbang tuh lumayan, agak lama, muter-muter. Tapi gara-gara nggak ada sayap di buntut tadi di kakinya, nggak stabil. Akhirnya jatuh dia ke debu. Nah, percobaan lama nih. Nah, tapi gara-gara percobaan ini, orang baru kepikir, manusia tuh bisa juga sebenarnya nih, gitu. Untuk terbang-terbangan gitu. Begitu Fajar. Iya. Ada Abbas bin Firnas. Di antara tokoh yang ma'ruf lagi itu dalam dunia medis, ada ma'ruf apa namanya Az-Zahrawi. Siapa Zahrawi ini? Bukan Ibnu Sina. Oh, ya? itu juga. Itu banyak juga di antara tokoh yang ma'ruf di pengobatan ya. Kalau Ibnu Sina, setahuannya ini ya, Pak. Apaan? Pengobatan juga tapi di bidang operasi kalau dia. Justru ini Ibnu Sina betul pengobatan yang operasi-operasi ini nih. Siapa namanya Az-Zahrawi. Dialah orang pertama kali yang menggagas alat-alat untuk ilmu bedah. Gunting dibuat segimana ceritanya, aman buat kulit gitu. Masuk ke lewat mana entar. Nah, dia nih Az-Zahrawi. Nah, kalau kita lihat dalam sejarahnya tuh alat apa aja yang dibuat sama Zahrawi, gunting bentuk ini, kitab-kitabnya itulah. Orang-orang yang sekarang media-media sekarang nirunya ke sono. Oke, belajar berarti bisa. Kita mendah manusia dengan alat ini, alat itu. Oke, ini Zahrawi ini. Ada lagi namanya Al-Hasan bin Haytham. Hasan bin Haytham. Aneh tebak nih. Nah. Kalau nggak salah dia yang nemuin kamera. Iya betul. Bukan nemuin kamera sih, maksudnya apa ya? Yang menemukan cara kerja yang ada di kamera. Dengan apa ya? Cermin kalau nggak salah ya. Iya betul. Ada cermin, ada kamar kecil. Ada kamar kecil imut gitu. Nah, Al-Hasan bin Haytham juga sebenarnya banyak Fajar, banyak banget penemuannya. Nah ini juga di abad keempat Hijriah. Jadi subhanallah penemuan cemerlang itu adanya di abad ketiga, keempat dan kelima ini. Ini Hijriah ya. Berarti Masehinya berapa coba? Masehinya di tahun 700, 800, 900 segituan. Kalau kita lihat mengaca dunia Barat pada waktu itu, masih dalam masa kegelapan kalau bahasa ininya. Ketinggalan dia. Ketinggalan banget. Muslim udah kemana? Kalau nggak salah, bener nggak sih? Iya. Perpustakaan terbesar itu ada di negeri Baghdad atau di Irak. Nah terus akhirnya itu di dalam perpustakaan itu, karena baca nih, di dalam itu ada buku-buku semua sejarah yang mengajarkan umat manusia untuk bisa hidup dengan baik gitu. Dan juga penemuan-penemuan dan juga para ilmuwan yang mencatat tuh ada di perpustakaan. Terus akhirnya perpustakaan itu musnah, iya. Buku-bukukunya hilang. Yang mana buku-bukunya itu mitosnya itu direbut, diambil sama orang-orang kafir. Walhasil kalau kita bahasa di remake, Bib. Gitu. Dibikin ulang. Dibikin ulang terus diaku-akuin gitu. Dicontek lah. Dicontek. Untuk masalah Baghdad ini ceritanya ajib Fajar. Ada betul betul. Memang Baghdad itu di zaman kerajaan Al-Abbasiyah. Di kerajaan Abbasiyah. Itu kan mereka sempat lama tuh. Nah ini dia abad ketiga, keempat, kelima itu masa-masa Abbasiyah semua. Masa-masa Abbasiyah semua. Yang mereka menjadikan Baghdad sebagai pusat. Ibu kota khilafah dulu Islamiyah di mana di kota Baghdad. Apa yang terjadi? Runtuhnya Baghdad itu, runtuhnya Al-Abbasiyah itu gimana ceritanya? Runtuhnya Abbasiyah ini gara-gara diserang sama Mongol.
Mongolia. Suku Mongolia. Suku Mongolia. Ada ma'ruf. Ma'ruf itu. Yang suku apa namanya tuh Genghis Khan, apa namanya Holaku. Orang-orang ini orang kuat lah. Orang kuat. Nah, mereka lah yang akhirnya menghabiskan apa namanya perpustakaan di Barat. Bahkan, ilmuwan Barat mereka bilang begini. Ini yang bilang bukan muslimin ya. Orang-orang Barat bilang, kalau seandainya buku-buku itu berhasil diselamatkan, maka kita 500 tahun lebih maju dari sekarang. Iya benar tuh. Begitu sih mereka bilang. Masya Allah memang ya. Maka kita 500 tahun lebih maju dari sekarang. Memang luar biasa. Buku-buku yang dimusnahkan itu banyak. Bahkan dalam cerita waktu Mongolia Genghis Khan Holaku menyerbu Baghdad dan mereka habisi apa namanya tuh mereka habisi perpustakaannya. Itu mereka lempar buku-bukunya kemana ke nahar, ke sungai, Nahar Furat. Bahkan dikatakan begini. Sampai sungai, bayangin sungai. Iya, sungai. Oh, coba kayak sungai mana contohnya di sini? Sungai Musi Palembang lah atau Sungai Bari itu yang gede gitu. Kan gede banget Sungai Furat itu. Itu dipenuhi dengan apa namanya? Dengan kertas-kertas dan tidak sampai air sungai jadi hitam. Dan sampai tau nggak apaan? Kuda bisa jalan di atas sungai. Maksudnya apa itu? Iya, jadi udah airnya udah nggak ada lagi. Masya Allah udah tumpuk sama buku-buku. Hitam sama tinta kan. Tintanya. Saking banyaknya buku-buku yang dimusnahkan waktu itu. Sama orang Mongolia. Sama Mongolia. Nah. Kenapa itu? Ya kekuasaan. Biasalah politik. Allah, politik. Kekuasaan. Ala kulli hal, tapi walaupun di akhir ceritanya beberapa suku apa namanya Mongolia itu masuk Islam akhirnya kan ceritanya di akhir cerita. Tapi setelah banyak yang mereka habiskan dalam sejarah. Ala kulli hal. Memang kata mereka itu kalau seandainya itu buku masih ada, justru kita lebih maju 500 tahun dari sekarang. Yang ngomong orang Barat ini. Bukan orang muslimin. Nah, di antara tadi siapa namanya? Al-Hasan bin Haytham. Iya. Al-Hasan bin Haytham penemu kamera. Ini sedikit kita bahas ya. Kamera. Karena kata dasarnya bukan. Betul. Kata dasarnya itu bahasa Arab emang kamera itu. Artinya apa? Nah, gimana sih? Memang dia ini Hasan bin Haytham ilmuwan dan dokter. Dan terutama dia itu khususnya ahlinya di bidang mata. Tahu gimana kelopak mata segala macam operasi mata lah. Akhirnya diselidikin bisa nggak kita apa namanya menahan suatu pandangan gitu. Wah, akhirnya bisa pakai bayangan gitu. Kalau kita bilang dijepret. Dijepret. Ya kan kalau kamera jepret. Terus. Tamam. Dibuatlah kamar kecil. Kamar kecil imut. Di kamar kecil tuh dibolongin bolongan kecil. Nah, gitu. Habis itu, kamar itu dalam bahasa Arab kamar kecil namanya qumrah bil qaf. Qumrah. Ini miniatur dibikin. Miniatur kamar kecil. Yang mana kamar kecil dalam bahasa Arab namanya qumrah. Nah, berubah akhirnya jadi kamera. Allah. Jadi kamera akhirnya. Iya. Bener. Sama Bib kalau itu apa namanya? Kok kenapa bisa jadi namanya kamera? Perubahan lahja kalau bahasanya. Ini banyak kan apa namanya aslinya bahasa tertentu dirubah-rubah gara-gara apa namanya lidahnya nggak sama. Akhirnya banyak perubahan. Kalau bahasa Indonesia kalang kabut di antaranya. Itu bukan bahasa Arab kan? Bahasa Arab di antaranya. Dari apa? Kalan kabut. Artinya sama. Arti apa kalan kabut? Bagaikan laba-laba. Bagaikan laba-laba. Maksudnya nggak beraturan. Buat makanya di sini kalau disebut ini kalang kabut banget nih. Ruwet banget. Iya. Sarang laba-laba kan ruwet. Wah, nggak teraturan di mana-mana jadi buat sarang gitu. Ada lagi, Bib, satu lagi. Ini apa namanya di luar sih, tapi lucu juga. Boleh. Kondangan, Bib. Hah? Kondangan? Iya. Tahu nggak kondangan? Aslinya apa? Aslinya keundangan. Mau kemana? Mau ke undangan. Disingkat tuh. Oh, jadi kondangan. Gitu. Emang ya. Pengaruh lidah juga. Banyak. Baik lagi tadi. Oke. Itulah gumroh tadi. Gumroh yang berubah akhirnya jadi kamera. Ada Hasan bin Haytham dan banyak sekali pacar. Banyak banget kalau kita mau bahas satu-satu. Di antara juga yang tenar nih masalah peta.